sejarah. Jadi semua MLM yang gede hari ini, kalau saya tuh orangnya logis banget, logika banget, teknikal banget saya. Yes. Jadi tahun 90 tuh Krismon, 98 satu Indonesia pasti tahu itu titik Krismon nomor 1. Disitulah MLM pertama yang paling heboh lahir. Tahun 2000 itu juga Krismon yang kedua. Itu MLM kedua yang lahir. Sama, teman-teman harus tahu, justru ekonomi yang bagus, nggak bagus buat MLM. Nah, kenapa? Simpelnya kayak gini, cari kerjaan gampang. Oke? Bisnis, apa aja tumbuh. Ngerti ya? Ngapain harus MLM? Kalau nggak lagi krisis. Iya, benar dong. Cari kerja gampang. Standar UMR naik, gajinya bagus. Benar sih. Terus, bangun bisnis, ekonomi serap, jualan. Ya ngapain harus MLM? Justru MLM itu paling bagus di mana ekonomi yang krisis saja. Makanya MLM yang gede itu pasti di negara yang krisis. Karena hari ini kerja gaji kecil. Mau bisnis apa? Iya. Hari ini nih kalau saya tanya teman-teman ya, nih gue kasih lu duit 10 juta. Bangun bisnis Jakarta. Pasti pertanyaan, bisnis apa modal 10 juta? Pasti kayak gitu deh, ngerti ya? Nah justru MLM itu hadir. Jadi sejarah MLM lahir aja, itu 53 tahun yang lalu. Itu lahir karena krisis ekonomi juga di Amerika. Iya. Jadi semua MLM lahir, MLM gede, itu semua di tempat krisis ekonomi. Sama kayak Indonesia, 95% bangsa pekerja. Jadi PNS atau pegawai swasta. 1 tahun, saya nggak tahu data valid, tapi berapa sarjana lulus dalam 1 tahun nih. Jakarta aja, nggak usah buang yang lain ya. Ada berapa sarjana lulus, lalu ada berapa lapangan kerja. Iya. Betul? Terus kalau nggak keserap jadi apa? Untung ada Gojek kali ini. Masih jadi driver Gojek loh. Untung, bagi saya untung. Masih ada pilihan. Masih ada pilihan jadi nge-Gojek. Nah sekarang ini termasuk krisis ekonomi. Cuma masalahnya kita orang Indonesia bodoh amat. Mau krisis ekonomi, bahkan mungkin literasi krisis ekonomi dia nggak paham. Nggak ngerti. Iya benar. Jadi ya udah lagi susah aja. Tapi dia nggak ngerti krisis ekonomi. Jadi bagi saya, semakin krisis termasuk Indonesia, semakin bagus buat MLM. Dan kita udah terbukti, kayak kemarin event dari per tahun ini ke tahun lalu aja, kita naik 30%. 30% ARC itu gede loh. Event? Salesnya. Oh, salesnya. Jadi tidak terbukti bahwa kita goyang. Pokoknya semakin krisis, semakin sulit kita hidup, semakin gampang. Karena hari ini, contoh. Anggap semua ekonomi bagus, lalu standar gaji ini rata-rata 8-9 juta. Oke? Siapa yang mau join MLM kita? Iya. Ngapain orang kerja aja 8-9 juta? Hidup masih mudah. Hidup masih gampang. Tapi kalau sekarang, mungkin dulu, karena gini teh, orang yang mau jalanin IC juga, kalau kondisinya ada duit, sulit juga. Karena sehebat-hebat orang kaya kerja, saya pernah tulis tuh di sosial media saya, kerjanya orang, rajinnya orang kaya, rajinnya orang, itu malesnya orang miskin. Orang kaya udah kayaknya rajin banget, nggak ada apa-apanya. Masih malesnya orang miskin. Kemarin ya saya ketemu Bushido lah. Itu naik 3 jam mobil aja udah bilang jauh. Udah capek nih di jalan. Naik mobil padahal naik ya? mobil loh. Bener. Itu kalau kalian ketemu member-member yang di NTT itu 8 jam sekali pergi, PP 16 jam. Gue udah pernah naik sampai muntah-muntah teh. Maksudnya gue yang udah merasa gue kuat aja dari juang. Naik mobil minta stop, muntah. Jadi saya bawa, itulah kenapa suatu hari ya saya janji ya, kenapa bawa pejuang-pejuang itu penting ya. Jadi kita ngerti, oh apa yang gue bikin nih belum ada apa-apanya. Di daerah-daerah tertentu teh, itu dia bisa nganterin 1 paket, harus nganterin karena nggak ada Gojek, nggak ada yang mau nganterin KJN, ngerti gak? Jadi mereka ambil tuh barang, dia harus nganterin 4 jam naik motor, kasih barangnya, 4 jam balik lagi untuk 1 paket loh. 1 paket ya? Nggak ngeluh, nggak derita, nggak banyak drama. Yang di kita, Allahu Akbar, baru kayak apa, udah storytellingnya udah lebih keren tuh dari yang nganterin 4 jam PP. Aduh, Itulah.